environmental scanning, aku, Smart ASN, dan instansiku. Perkenalkan, nama saya Ofelia Maurentang Kudung, ahli media analis kesehatan. Jabatan saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil golongan 2C dari instansi RSUP Rata Totok Buyat, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022 di BPPK Makassar. Berikut profil Rumah Sakit Umum Pusat Rata Totok Buyat. RSUP Rata Totok Buyat adalah salah satu rumah sakit vertikal yang dibawahi langsung oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP Rata Totok Buyat awalnya didirikan pasca penutupan operasi tambang PT Newmont Minasaraya di Kecamatan Rata Totok. Berikut visi Rumah Sakit Umum Pusat Rata Totok Buyat, yaitu menjadi rumah sakit unggulan di wilayah Minasa Tenggara dan Bolaang Mongondo Timur. Misi Rumah Sakit Umum Pusat Rata Totok Buyat. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan yang profesional, bermutu yang mengutamakan keselamatan pasien dan berbasis IT. Yang kedua, meningkatkan SDM melalui pendidikan dan penelitian untuk mencapai kualitas yang unggul serta berdaya saing. Yang ketiga, memperkuat struktur finansial yang akuntabel, berbasis digital, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, menjadikan tempat kerja yang aman, sehat, dan menyenangkan. Dengan mengangkat moto, kepuasan Anda adalah kebanggaan kami. Jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Rata Totok Buyat meliputi instalasi gawat darurat, poliklinik umum, poliklinik kebidanan dan kandungan, poliklinik anak, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik neurologi, poliklinik gigi dan mulut, rawat inap kelas 1, 2, dan 3, rawat inap kebidanan dan kandungan, instalasi bedah sentral, high care unit, apotik, laboratorium, radiologi, kamar jenazah, ruang isolasi, tekanan negatif atau RITN. Gambaran tugas saya di unit kerja. Sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, pelaksanaan yang tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Adapun jenis pelayanan laboratorium yang saya berikan meliputi yang pertama dari mulai kegiatan praanalitik yang saya lakukan yaitu persiapan pasien, pemberian identitas sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel, dan pengelolaan penyiapan sampel. Yang kedua, kegiatan analitik yang saya lakukan yaitu melakukan pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan serologi, pemeriksaan imunologi, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan parasitologi, dan pemeriksaan urinalisis. Dan yang terakhir, kegiatan pelayanan yang saya lakukan yaitu pasca analitik dengan penulisan hasil yang benar, interpretasi hasil yang benar, dan pelaporan hasil yang benar. Adapun standar pelayanan yang harus saya capai yaitu mengacu pada Permenpan RB nomor 8 tahun 2008. Keterkaitan tugas saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil dengan agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN yaitu yang pertama, saya bisa menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang profesional. Yang kedua, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang menjunjung tinggi nasionalisme.
Yang keempat, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang berwawasan global. Yang kelima, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang menguasai IT dan bahasa asing. Yang keenam, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang berjiwa hospitality. Yang ketujuh, menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang berjiwa entrepreneurship. Serta yang terakhir, saya bisa menjadi tenaga laboratorium kesehatan yang memiliki jaringan yang luas. Fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan saya di unit kerja, yang pertama dari segi layanan, yaitu masih terbatasnya layanan laboratorium di era yang berbasis digital ini karena belum adanya sistem laboratorium atau yang dikenal dengan sebutan Laboratory Information System yang kemudian disingkat dengan sistem LIS, sehingga berdampak pada mutu pelayanan yang kurang maksimal. Selain itu, yang menjadi pertimbangan adanya LIS yaitu mengurangi human error karena segala sesuatu yang berkaitan dengan penginputan hasil pemeriksaan masih serba manual, dan adanya sistem LIS juga dapat membuat petugas bekerja lebih efektif dan efisien agar supaya sasaran pelayanan laboratorium dapat tercapai secara optimal dengan mengusahakan kesalahan seminim mungkin. Di RSUP Rata Totok Buyat sebenarnya telah ada sistem, yaitu sistem Nabila yang merupakan produk LIS, tetapi fitur di dalamnya hanya digunakan oleh petugas billing, sehingga menjadi acuan untuk memodifikasi sistem Nabila sesuai kebutuhan user, dalam hal ini petugas laboratorium. Selain itu, sistem Nabila juga terkoneksi langsung dengan sistem billing rumah sakit yang mana menghindari kesalahan dalam proses pembayaran, sehingga sistem dapat terintegrasi dengan baik. Yang kedua, dari segi manajemennya, yaitu belum adanya monitoring laporan quality control yang dilaksanakan oleh petugas laboratorium untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang dikerjakan setiap hari. Dan yang ketiga, dari segi administrasi, yaitu tidak tertatanya alur layanan, diantaranya belum adanya sistem layanan satu pintu, sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal karena ketika pasien akan melakukan pemeriksaan laboratorium, pengantar pemeriksaan laboratorium atas permintaan dokter terkadang langsung dibawa ke laboratorium dan tidak melalui petugas billing, yang alur seharusnya melalui petugas billing terlebih dahulu. Sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi untuk mengatasi human error dari proses pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Sekian dan terima kasih.